Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 37. Apakah kamu melihat hantu? Henry memandang Zhao Aqiang di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu akan berdiri dan berjalan bersamaku atau terus berbaring di tanah?" Zhao Aqiang sudah lama terbangun dan mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Henry, terutama kata-kata yang memberitahunya untuk tidak menimbulkan masalah baginya di masa depan, yang sangat menyentuh hatinya. Tapi dia tidak berani bangun. Dia khawatir orang-orang dari perusahaan keamanan King Yun akan melihatnya menyaksikan semuanya dan membalas dendam padanya di masa depan. Jadi dia berbaring di tanah dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Dia perlahan bangkit dari tanah. Wajahnya terasa sakit, dan persendian di sekujur tubuhnya terasa seperti hancur. "Dokter Ajaib Hen, terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku hari ini. Aku tidak akan pernah melupakan perasaan ini seumur hidupku." Meskipun wajah Zhao Aqiang penuh kesengsaraan dan kesakitan, nadanya tulus. Henry terhibur dengan penampilannya. "Melihat kebajikanmu, ini buruk. Karena kamu terus menyebutku dokter ajaib, aku akan membantumu mengobatinya." Setelah Henry selesai berbicara, dia juga memberinya pil. Ketika Zhao Aqiang bangun kembali, dia merasa segar dan ringan, dan luka di tubuhnya jauh lebih baik. Dia menoleh untuk melihat Henry, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Dokter Hen, keterampilan medis Anda sungguh luar biasa. Ayo, pergi saja jika tidak ada urusan." Setelah Henry mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Dokter Hen, lihat apakah Anda juga dapat menerima saya sebagai adik laki-laki Anda, dan saya akan bergaul dengan Anda mulai sekarang." Ketika Zhao Aqiang mengucapkan kata-kata ini, matanya penuh dengan harapan yang besar. Perusahaan King Yun akan menjadi yang terbaik di masa depan. Jika Anda mencari masalah untuk diri sendiri, Anda mencari masalah untuk Henry. Henry pasti akan membantu. Henry menatap mata Zhao Aqiang selama 3 detik. Dia cukup jujur mengenai hal-hal yang dia pikirkan. Dia tidak peduli sama sekali dan dia menebak semuanya. "Saya orang miskin, dan Anda memperlakukan saya sebagai adik laki-laki saya. Bukankah Anda kehilangan uang?" Henry bercanda sambil tersenyum. Bagi Sudirman, dia adalah pria yang setia, dan Zhao Aqiang adalah seorang pengusaha. Jadi mereka harus diperlakukan secara terpisah. "Tidak rugi, tidak rugi, selama kamu menerimaku sebagai adikmu. Jika kamu membutuhkan uang, aku akan memberikannya kepadamu." Zhao Aqiang segera mengeluarkan kartu bank berlian dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Henry. "Saya tidak kekurangan uang. Karena Anda dengan tulus memperlakukan saya sebagai adik laki-laki saya akan menerimanya." Melihat ketulusan Zhao Aqiang, dia merasa bahagia di dalam hati. "Bos, aku membungkuk padamu." Setelah Zhao Aqiang selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Henry. "Karena kamu adalah adik laki-lakiku, kami akan pergi ke perusahaanmu bersama dan membantumu menyembuhkan 2 pengawal yang aku lukai sore itu, agar kamu tidak diculik lagi." Henry tidak ingin menjadi bos dengan sia-sia.
Terima kasih, bos. Saya berterima kasih atas nama mereka. Zhao Aqiang berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Anda harus segera menemukan lokasi Wang Guoqing. Saya ingin menemukannya. Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung turun gunung, tetapi tubuhnya sudah penuh amarah. Zhao Aqiang terkejut pada awalnya, dan kemudian dia langsung menjadi bersemangat ketika memikirkan apa yang dia alami. Ketika Henry menyembuhkan pengawal Zhao Aqiang, dia mengetahui bahwa Wang Guoqing berada di Villa Nanshan bersama majikannya. Zhao Aqiang secara pribadi bertindak sebagai pengemudi dan mengantar Henry ke halaman Villa Nanshan. Dia menemukan lokasi halaman nomor 7, menghentikan mobil, memandang Henry dan berkata, "Bos, ini dia." Yah, lumayan, ada pepohonan rindang, villa tersebar, dan lampu. Kalau bukan karena moodku yang buruk, aku ingin sekali menikmati pemandangan indah di malam hari. Setelah Sudirman turun dari gunung, dia memberitahu Henry bahwa dia masih memiliki saudara laki-laki yang ingin dia cari dan berlindung, tetapi dia sudah pergi. "Bos, bolehkah aku ikut denganmu?" Meskipun Zhao Aqiang tidak mau mengikuti, dia tetap bertanya. "Tidak, sisanya tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi." Setelah Henry selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, membuka pintu dan masuk. Zhao Aqiang melihat ke belakang Henry dan menjadi lebih yakin dengan bos ini. Henry baru saja mengerti apa yang dia maksud. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang di lingkaran bisnis, jadi tidak baik untuk benar-benar terlibat. Henry datang ke pintu di luar villa. Pintunya dikunci secara elektronik dan dikunci dengan sangat erat. Henry menekan tangannya dengan lembut, dan pintu yang terkunci dibuka dengan lembut. Tapi bukannya membuka kunci kata sandinya, dia langsung masuk. Zhao Aqiang malah terkejut. Henry mengabaikan reaksi Zhao Aqiang. Sekarang dia hanya ingin bertemu Wang Guoqing, pria yang berulang kali membuatnya tidak nyaman. Melihat lampu menyala di ruang tamu villa, Henry mengangkat sudut mulutnya dan mencibir di matanya. Dia berjalan langsung ke pintu villa. Dia mendengar suara datang dari dalam. "Aduh, sakit, sangat menyakitkan bagiku." Ratapan Wang Huaiyi terdengar jelas di luar rumah. "Berhentilah berteriak, itu semua adalah rasa malumu sendiri. Pada akhirnya, kamu bahkan kehilangan pekerjaan. Kamu benar-benar kehilangan mukamu." "Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Aku adalah anak kandungmu. Pernahkah kamu berpikir untuk membalaskan dendamku?" Wang Huaiyi merasa lebih sedih ketika mendengar celaan Wang Guoqing, dan melolong lebih keras. "Wang Guoqing, bisakah kamu menanggung ini? Anakku, jika kamu adalah pria yang tidak berguna, aku akan segera mengusirmu." "Oke, berhenti bicara. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, Henry pasti sudah mati sekarang," Wang Guoqing berkata dengan niat membunuh. "Ayah, apakah kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya?" Suara Wang Huaiyi langsung terdengar terkejut. "Saya mengirim seseorang, mereka dari perusahaan keamanan King Yun." Suara Wang Guoqing juga penuh kebanggaan. "Hebat, sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau tidak aku akan menginjak Henry di bawah kakiku."
dan kemudian meniduri wanita Jalang Guo Waner di depannya. Biarkan. Wang Huai sepertinya terjebak dalam hubungan seksual yang bahagia. Tetapi kata-katanya terganggu oleh suara pintu yang dibuka, diikuti oleh suara Henry. Ide yang sangat bagus, mimpi yang bodoh. Wang Huai sedang berbaring di sofa sambil berbicara dengan penuh semangat. Ketika dia mendengar suara ini, dia merasa seperti disengat lebah. Dia duduk dari sofa, dia berguling ke bawah. Wajahnya merah dan bengkak. Anjing itu mengambil kotorannya dan menjadi semakin malu. Wang Guoqing juga tiba-tiba berdiri dan memandang Henry dengan tidak percaya. Dia tahu persis siapa yang dia kirim untuk menangani Henry. Wanita di ruangan itu ketakutan dengan reaksi mereka dan bertanya dengan marah, "Siapa kamu? Keluar dari sini. Apakah kalian berdua melihat hantu?" Teriakan marah wanita itu membangunkan Wang Guoqing dan Wang Huai. Pada saat ini, mereka lebih takut daripada melihat hantu. Wang Huai berteriak histeris, "Kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Wang Guoqing menatap mata Henry dan bertanya dengan gugup, "Aku ingin menyelesaikan masalah denganmu." Henry berjalan maju dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Berhenti!" Teriakan keras terdengar di depan Henry, dan kemudian 4 sosok berdiri di antara dia dan Wang Guoqing. Bab 38 memberimu kesempatan. Henry mendongak, dan melihat 4 pria dengan rambut tegas, jas hitam, dan sepatu kulit hitam berdiri di depannya. Mereka memancarkan kekuatan yang kuat dan menatapnya dengan mata penuh amarah dan penghinaan. Henry berdiri diam, tetapi matanya dipenuhi amarah, dan aura pembunuh di tubuhnya langsung meningkat. "Kau memukul Henry hingga rata dan kemudian membawanya kepadaku. Aku sendiri yang akan merontokkan giginya dan melukai wajahnya," Wang Huai berkata sambil melompat ke belakang pengawal itu. Salah satu pengawal tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya, "Jangan khawatir, Tuan Muda, jika kami tidak memukulinya hingga berkeping-keping, kami akan berkemas dan pergi." 3 pengawal lainnya tidak berbicara, tapi mengangguk setuju. Hari ini, Wang Huai dipukuli. Mereka sangat marah dan ingin membalas dendam, tetapi Wang Guoqing menghentikannya dan memberitahu mereka bahwa mereka punya pengaturan lain, yang membuat mereka sangat tidak bahagia. Sekarang, Henry ada di sini, memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Mereka ingin membuktikan bahwa kemampuan mereka setara dengan nilai mereka. "Nak, apakah dia Henry yang memukulmu?" Ketika wanita itu mendengar putranya memanggil nama Henry dan melihat ekspresi marahnya, dia menjadi marah dan bertanya dengan keras, "Bu, dialah yang memukulku," Wang Huai berkata dengan kebencian di matanya. "Apa yang kalian berempat berdiri di sana-sini, naik dan pukul dia hingga rata. Sama seperti dia memukuli anakku, kamu juga memukulnya dengan cara yang sama. Pada akhirnya, kamu akan membuatnya semakin menderita." Ibu Wang Huai melihat musuh siapa pukulan putranya mendekat di depannya. Wajahnya gelap karena marah, tinjunya terkepal, dan dia ingin bergegas maju dan memukul Henry sendiri. Wang Guoqing tetap diam, tetapi dia berpikir dalam hatinya,
apakah perusahaan keamanan King Yun benar-benar mengirim Raja Elang? Jika dia benar-benar dikirim, mengapa Henry masih muncul di sini? Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin semuanya berakhir seperti itu? Wah, jika kamu tahu apa yang terjadi, kamu bisa mengambil tindakan sendiri agar kamu tidak kehabisan obat penyesalan untuk sementara waktu. Pengawal yang baru saja berbicara dengan Wang Huaiyi maju selangkah dan berkata. Henry menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan jijik, "Maaf, saya tidak suka menyiksa diri sendiri, saya suka menyiksa orang lain." "Kamu? Ya, menurutku kamu punya nyali. Kudengar kamu sangat kuat. Apakah kamu memilih untuk bertarung sendirian atau berkelompok?" Pengawal itu sudah marah saat dia berbicara, dan mereka berempat memancarkan niat membunuh yang kuat. Di belakang keempat pria itu, Wang Huaiyi merasakan niat membunuh yang begitu kuat sehingga dia menjadi sangat bersemangat. "Gangsi, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo berkumpul dan bertarung dengan cepat." Wang Guoqing selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Tepatnya, dia merasa perusahaan keamanan King Yun telah gagal dan Raja Elang telah gagal benar. Henry di depannya seberani-beraninya mereka. Dalam hal ini, mari kita pastikan bersama. Ya, Direktur Wang. Pengawal itu menoleh ke Wang Guoqing dan berkata. Kemudian dia menoleh ke Henry dan berkata, "Kamu tidak punya pilihan sekarang. Tunggu saja sampai kami menghancurkanmu." Henry tersenyum tipis, memandang Wang Guoqing dan berkata, "Saya akan mengembalikan kepada Anda apa yang baru saja saya katakan tentang Wang Huaiyi dan pengawalnya. Jika Anda berlutut di depan saya sekarang dan menyelesaikannya sendiri, saya akan mengampuni Anda. Jika tidak, jangan menyesalinya nanti." Kata-kata Henry diucapkan dengan ringan dan tanpa banyak emosi. Tapi Wang Guoqing benar-benar marah, dan dia tidak lagi memiliki keraguan, dan langsung memerintahkan, "Gangsi, ayolah, tidak apa-apa untuk memukulinya sampai mati." Gangsi memimpin dan mengambil 2 langkah ke depan. 3 pengawal lainnya dengan cepat membubarkan diri dan mengepung Henry. Mereka berempat menatap Henry dengan 8 mata. Tinju mereka terkepal erat, dan aura pembunuh mengalir secara alami dari tubuh mereka. "Hei!" Henry tiba-tiba menghela nafas, menunjukkan ekspresi belas kasih. Keempat pengawal itu menjadi gila oleh desahan Henry, dan mereka meninjunya dari 4 arah pada saat yang bersamaan. Tinju depan mengenai wajah, tinju belakang mengenai punggung, tinju kiri mengenai pelipis, dan tinju kanan mengenai leher. 4 bayangan kepalan tangan, bercampur dengan angin kepalan yang kencang, langsung menyelimuti Henry. Wang Guoqing berdiri di luar dan mengangguk puas. Keempat pengawal veteran ini memang luar biasa. Tampaknya biaya pengawal tahunan sebesar 2 juta per orang sangat berharga. Wang Huaiyi bahkan lebih bangga lagi. Dia bahkan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Dia tidak hanya siap untuk merayakannya, tapi dia juga ingin bergegas maju dan menambahkan beberapa pukulan lagi tempat rentan pria itu. 3 pukulan, bang bang bang, terdengar bersamaan, diikuti dengan teriakan yang bergema di ruang tamu villa, yang membuat Wang Guoqing dan yang lainnya merasa ngeri. Wang Huaiyi mengira Henry telah dipukuli dan dilumpuhkan,
Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan bersemangat. Namun, saat dia selesai berteriak, 3 jeritan menyusul. Baru sekarang Wang Huaiyi melihat dengan jelas bahwa jeritan pertama berasal dari pengawal Gangxi, dan jeritan sekarang berasal dari 3 pengawal lainnya. Mereka berempat pingsan di tanah, dengan darah mengucur dari hidung, dan wajah mereka menoleh menjadi 5 bentuk. Dengan wajah dicat, Henry telah berdiri kembali ke tempatnya semula. Wang Huaiyi tertegun, tapi Wang Guoqing bisa melihat dengan jelas. Ketika keempat orang itu meninju, tubuh Henry bergerak maju dengan cepat. Pengawal Gangxi yang menyerang dari depan tampak membeku. Dia mengepalkan tinjunya dan memasuki jangkauan serangan 3 pengawal lainnya bagian tengahnya. Pelipisnya dan lehernya ambruk ke tanah sambil menangis. Ketika 3 pengawal lainnya tertegun, Henry berbalik dan mendatangi mereka. Masing-masing dari mereka meninju wajah mereka dengan keras. Mereka bertiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka jatuh bahkan tanpa melihat serangan Henry dengan jelas. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan itu segera dipecahkan oleh kutukan seorang wanita. Ibu Wang Huaiyi bergegas menangis dan ingin melawan Henry dengan putus asa. Henry tidak bisa berkata-kata ketika melihat Ibu Wang Huaiyi bertingkah seperti orang gila. Dia bisa memukuli seorang pria dengan kasar. Tetapi dia tidak ingin memukuli seorang wanita, bahkan wanita yang menjadi lawannya. Dia tidak ingin memukulnya. Bukan itu yang dilakukan pria. Namun, menghadapi wanita gila ini, dia tidak ingin menunda urusannya. Dia mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan, menamparkan Ibu Wang Huaiyi. Saat ini, Wang Guoqing dan Wang Huaiyi melihat kerabat terdekat mereka dirobohkan, tetapi mereka tidak mengungkapkan kemarahan apapun dan sangat terkejut. Apakah kamu akan menyelesaikannya sendiri atau haruskah aku melakukannya? Henry memandang kedua ayah dan anak bodoh itu dan bertanya dengan wajah penuh ejekan. Suara Henry seperti guntur, membangunkan Wang Guoqing dan Wang Huaiyi dari keterkejutan mereka. Wajah mereka penuh ketakutan, tetapi kemarahan mereka juga menjadi lebih kuat. Bersambung.